Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Tayyahati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih pada seputar permasalahan haid ataupun datang bulan. Beberapa permasalahan telah kita sebutkan. Di antaranya adalah pengertian dari haid itu sendiri. Kemudian perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Kemudian juga yang telah kita ambil sesuatu yang keluar dari farznya seorang wanita. Kita telah sebutkan hal-hal ini. Kemudian juga kita telah sebutkan bahwa air ataupun cairan yang berkaitan dengan haid itu ada 3 macam, yaitu al-qudrah, as-sufrah, dan al-qussatu bayda. Ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Ini semua telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita menginjak pada permasalahan selanjutnya, yaitu masa paling sedikit haid ataupun paling banyaknya. Apakah di sana ada batasan terkait dengan lama dan sebentarnya haid itu berlangsung? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa ajma'al ulama ala anna aktsarat tuhri la hadda lahu. Para ulama sepakat bahwasanya lamanya sucinya seorang wanita ini tidak ada batasan. Ini tidak ada batasan. Baik, permasalahan di sini adalah apa? Berapa lamanya haid dan berapa lamanya suci, dan terkait dengan apa? Paling cepatnya berapa haid, berapa hari ataupun berapa waktu haid itu paling sebentar, dan begitu pula berapa hari suci seorang wanita setelah haid itu berlangsung. Baik. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Muqbil, serta Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Mar'i rahimahumullah ta'ala, dan begitu pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mereka berpendapat bahwasanya tidak ada batasan baik sebentar dan lamanya haid, dan tidak pula ada batasan tentang sebentar dan lamanya suci seorang wanita. Artinya barakallahu fikum demikian. Seorang wanita
Kalau dia sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah terhitung sebagai wanita yang haid. Walaupun itu hanya sebatas saatan, sebentar saja. Walaupun itu hanya sebatas apa? Sebentar saja. Ataupun walaupun itu hanya cuma sebatas apa? Satu hari saja. Kalau mengeluarkan darah haid, maka dia terhitung sebagai wanita yang haid. Baik. Dan lamanya, paling lama berapakah paling lama masa haid? Ini juga tidak ada batasan. Harus 8 hari atau harus 7 hari. Tidak ada batasan. Tidak ada apa-apa batasan. Artinya kalau memang kebiasaan dia haidnya 10 hari ya 10 hari. Kalau memang kebiasaan dia haid 11 hari ya 11 hari. Namun keumuman seorang wanita biasa yaitu berkisar 9 ke bawah. Antara 7, 8 atau apa 9 hari. Namun kalau dibatasi 9 hari, maka apa sih? Tidak dibatasi. La tahdid li aqallil haid wala li aktsarihi. Tidak ada pembatasan terkait dengan masa paling sebentarnya dan masa paling lamanya. Berapakah masa paling sebentar? Maksudnya masa paling sebentar? Masa paling sebentar maksudnya adalah kalau seandainya haidnya cuma setengah hari, apakah ini dihitung haid ataukah tidak? Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa masa paling sebentar itu 1 hari 1 malam. Kalau di bawah 1 hari 1 malam maka belum terhitung sebagai seorang wanita yang haid. Ada yang mengatakan paling sedikitnya itu satu waktu 1 jam. Kalau misalnya setengah jam berhenti, maka ini tidak dikatakan sebagai apa? Darah haid. Ada yang mengatakan apa? Demikian. Baik, namun wallahu alam bisawab, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah taala bahwa kapan saja darah itu keluar dan memiliki ciri-ciri darah haid walaupun sekali saja, walaupun apa cuma sekali saja, sekali keluar kemudian berhenti lagi, itu dikatakan sebagai apa? Darah haid. Selama memiliki ciri-ciri itu adalah darah haid. Wallahu alam bisawab. Ini sebagaimana dikatakan ataupun direjihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kemudian juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahumullah taala, dan juga Syekh Abdurrahman Ibn Mar'i hafizahullahu taala. Baik. Kemudian masa paling sebentar dan paling lamanya suci. Apakah ada batasan? Mereka rahimahumullah ta'ala juga mengatakan tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Di sana ada yang memberi batasan. Kalau sucinya belum sampai 15 hari sudah keluar darah, maka ini belum apa? Belum masuk haid. Kenapa? Karena batas minimalnya itu 15 hari. Karena batas minimalnya itu apa? 15 hari. Ada yang mengatakan apa? Demikian. Ada yang mengatakan 10 hari. Kalau di bawah 10 hari kok sudah keluar darah, itu bukan darah haid. Kenapa? Karena masa suci seorang wanita minimalnya itu 10 hari. Ada yang mengatakan apa? Demikian. Namun sebagaimana telah kita sebutkan, kapan saja keluar darah dan darah itu berciri-ciri darah haid, maka dikatakan wanita itu adalah wanita yang haid. Kapan saja tidak keluar dari seorang wanita darah haid, maka apa? Dia dikatakan sebagai wanita yang suci. Wallahu alam bissawab. Di sini barakallahu fikuna salah apa? Memperhatikan keluar dan berhentinya darah haid. Kenapa barakallahu fikun? Karena terkait dengan sholatnya antunna, terkait dengan pula apa? Puasa, terkait dengan apa? Muamalah antunna dengan suami, dan berbagai macam permasalahan ibadah. Wallahu alam bissawab. Ringkasnya bahwa tidak ada batasan paling sedikit, paling sebentar dan paling lama masa haid, dan tidak pula ada batasan paling sebentar dan paling lamanya masa suci. Kapan keluar darah haid maka itu haid, kapan berhenti maka itu suci. Itu aja patokannya. Wallahu alam bissawab. Baik. Nah, kemudian muncul sebuah permasalahan, yaitu bila mana seorang wanita dia
kebiasaan haidnya, datang bulannya, misal itu 8 hari. Misal itu 8 hari. Ternyata baru 2 hari berhenti. 2 hari berhenti selama 1 hari misalnya. Berarti hari keempat keluar lagi misalnya. Hari keempat keluar lagi. 2 hari juga. Kemudian berhenti lagi. Berhenti lagi. Kemudian di hari ke-8 keluar lagi. Kemudian langsung berhenti. Apa artinya? Artinya barakallahu fikun, seorang wanita misal haid, dia 8 hari. 2 hari pertama keluar darah. Hari ketiga dan hari keempat berhenti. Kemudian hari kelima dan hari keenam keluar darah. Kemudian hari ketujuh berhenti. Hari ke-8 keluar darah lagi. Kemudian langsung berhenti misalnya. Taib, apa yang harus antunna lakukan? Bila mana sudah memiliki kebiasaan ada masa haid antunna atau ibu, yaitu berapa? 8 hari. Taib, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan begitu pula Lajnah Daimah. Adapun dari ulama mutaqaddimin, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, serta riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala, mereka menyatakan bahwa di masa berhenti darah itu maka diwajibkan untuk sholat, dan bila mana itu di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Artinya gini barakallahu fikum. Berarti kita berhitung 8 hari. 2 hari pertama keluar darah, maka ibu tidak boleh sholat. Kalau seandainya bulan Ramadan tidak boleh berpuasa. Dan bagi suami ibu tidak boleh menggoli ibu. Kemudian di hari ketiga berhenti. Di hari ketiga berhenti. Baik. Kata Syekh bin Baz, dan begitu pula taujih arahan dari Lajnah Daimah, dan begitu pula pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, serta riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka semua mengatakan di hari ketiga dan di hari keempat yang masa berhenti tidak keluar darah, ibu harus sholat, dan kalau seandainya di bulan Ramadan ibu harus berpuasa. Ibu harus berpuasa. Baik. Kemudian di hari kelima datang lagi, tahan sholatnya, berhenti. Tidak boleh untuk sholat. Hari keenam masih keluar darah, berhenti, tidak boleh sholat. Hari ketujuh berhenti misalnya darahnya. Hari ke-6 tadi keluar darah. Hari ke-7 berhenti lagi misalnya. Apa yang harus ibu lakukan? Berhenti sholatnya. Tidak tunaikan sholatnya. Kalau seandainya itu di bulan Ramadan, ibu harus berpuasa. Ibu harus berpuasa. Di hari 8 keluar lagi, ibu harus berhenti sholat. Ibu harus berhenti sholat. Ini arahan dari yang pertama saya bawakan Syekh bin Baz. Baik. Yang kedua Lajnah Daimah. Yang ketiga pendapat Al-Imam Malik. Kemudian pendapat Al-Imam Ahmad, dan riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Artinya kapan keluar darah tahan sholat, kapan darah itu berhenti, ibu harus menunaikan sholat. Walaupun misalnya 1 hari 1 hari. 1 hari keluar, 1 hari berhenti. 1 hari keluar, 1 hari berhenti. 1 hari keluar, 1 hari berhenti. Lajnah Daimah barakallahu fikuna pernah ditanya masalah seperti ini. Lajnah Daimah pernah ditanya masalah seperti ini. 1 hari keluar, 1 hari berhenti. 1 hari keluar, 1 hari berhenti. Apa yang harus dilakukan? Hari yang keluar jangan sholat. Hari yang berhenti tunaikan sholat. Hari yang keluar jangan sholat. Hari yang berhenti tunaikan sholat. Adapun Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala pernah ditanya masalah seorang wanita, dia masa haidnya 8 hari. Seorang wanita masa haidnya bukan 8 hari, 9 hari. Baik, 4 hari pertama keluar darah. Dia sudah berpatokan ini. Apa patokannya? Dia kebiasaannya itu 9 hari. Dan kebiasaan ini normal. Apa itu? Yaitu terus 9 hari.
9, 8, 9, 8, 9, 8. Seperti itulah misal. Tidak pernah 4 hari berhenti. Nah ini pernah terjadi 4 hari berhenti. Baru 4 hari sudah berhenti. Kemudian berhentinya ini tahan sampai 4 hari. Hari ke-9 ini keluar lagi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ataupun arahan dari beliau apa? 4 hari pertama tahan sholat. Nggak boleh sholat. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa juga. Kemudian 4 hari kedua tunaikan sholat. Kalau seandainya itu di bulan Ramadan, berpuasalah. Hari ke-9 tahan sholatmu. Berhenti menunaikan apa? Sholat. Ini barakallahu fiikunna terkait dengan perhitungan bila mana hari-hari ataupun masa-masa haid itu apa? Terputus. Sehingga ibu-ibu harus berhati-hati. Masa apa? Masa sucinya. Kenapa? Karena ini terkait dengan ibadah. Terkait dengan sholat ibu. Terkait dengan puasa ibu. Terkait pula dengan apa? Muamalah ibu dengan siapa? Suami. Dan banyak hal. Sehingga harus betul-betul diperhatikan masalah apa? Diperhatikan masalah ini. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah ada tanda-tanda haid itu berhenti atau hanya sebatas kering saja? Baik. Para ulama rahimahumullah taala mereka menyampaikan kepada kita bahwa haid ataupun apa? Masa ataupun datang bulan itu akan berhenti dengan membawa 2 tanda. Dengan membawa dua tanda. Yang pertama adalah keluarnya sufratul bayda. Keluarnya al-qussatul bayda. Cairan yang keputih-putihan. Tapi maaf, ini bukan keputihan ya. Ini bukan apa? Keputihan. Cairan yang hanya keluar di masa awalnya ibu suci. Haid berhenti, kemudian apa? Keluar cairan tersebut. Baik. Perhatikan ini, keputih-putihan, bukan kekuning-kuningan. Mungkin agak samar ataupun serupa, tapi ini berbeda. Tapi ini apa? Berbeda. Kalau sufroh, kalau itu masih kekuning-kuningan, ibu masih nggak boleh sholat. Ibu masih nggak boleh sholat. Ibu juga masih nggak boleh puasa. Kenapa? Sufroh itu masih terhitung sebagai haid. Cairan yang seperti nanah, sufrah, cairan yang kekuning-kuningan seperti nanah, itu masih terhitung sebagai apa? Sebagai haid. Terlebih lagi adalah apa? Al-qudrah, yaitu apa? Cairan yang kehitam-hitaman. Ini semua bukan darah, cairan. Ini semua bukan darah. Jadi kalau mau urutannya, pertama keluar darah. Darah banyak jumlahnya, kemudian sedikit, kemudian tinggal cairan saja. Tapi cairan ini kehitam-hitaman. Ini sangat mirip dengan darah, tetapi itu bukan darah. Ibu sebisa mungkin perhatikan masalah ini. Ketika apa? Awal datang bulan dilihat darahnya. Ya walaupun menjijikan, tapi apa? Ini masalahnya nanti dengan apa? Akhirat ibu. Masalahnya dengan apa? Dengan sholat ibu, dengan puasa ibu, muamalah ibu dengan suami dan yang lainnya. Baik. Kemudian ketika datang bulan, ketika awal datang perhatikan seperti apa ciri-ciri kedatangannya. Kemudian ketika akhir-akhir seperti apa? Karena setiap wanita berbeda-beda. Para ulama menyebutkan bahwa setiap wanita memiliki keadaan masing-masing, memiliki ciri-ciri masing-masing. Ada yang dia langsung misalnya sufrah, langsung apa? Kekuning-kuningan cairannya, tidak mengalami, tidak melewati cairan yang kehitam-hitaman. Namun kalau mau berurut, darah, kemudian cairan kehitam-hitaman, kemudian makin bersih, cairan kekuning-kuningan, dia seperti nanah, kemudian makin bersih lagi, cairan keputih-putihan. Nah, yang keputih-putihan kalau sudah warnanya putih ya Bu, ini berarti sudah apa? Sudah suci. Tapi kalau masih warnanya kuning, ibu belum suci. Kalau warnanya kuning apa? Ibu belum
belum suci, masih harus meninggalkan apa sholat. Tidak boleh terburu-buru. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalian jangan terburu-buru mengatakan diri kalian suci sampai kalian melihat apa? Al-qussatu al-baydo, cairan yang keputih-putihan. Baik. Kemudian ciri ataupun tanda seorang wanita suci yang kedua adalah langsung berhenti total. Tidak melewati 3 cairan ini. Enggak ada kudrah, enggak ada sufrah, enggak ada juga al-qussatu baydo. Darah banyak, sedikit langsung habis. Tidak apa? Tidak melewati cairan tersebut. Langsung kering. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya pakai kain ataupun pakai pembalut, enggak ada apa? Enggak ada sama sekali bercaknya. Langsung apa? Langsung kering, tidak keluar sama sekali. Nah, kalau sudah demikian, berarti ini sudah dikatakan apa? Sebagai suci. Jadi ada 2 tanda. Yang pertama adalah apa? Al-qussatu baydo, keluarnya cairan keputih-putihan. Yang kedua adalah apa? Kering total, tidak ada bekas sama sekali. Nah, setiap ibu-ibu sekalian memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Wallahu alam bissawab. Baik, namun kalau bicara kebanyakan, maka apa? Kebanyakannya alal ghalib seorang wanita itu akan mengeluarkan al-qussatul bayda, cairan yang keputih-putihan. Setelah dia melewati masa apa? As-sufrah, warna yang kekuning-kuningan, dan al-qudrah, warna yang kehitaman. Baik, sehingga kalau sudah suci, apa kewajiban ibu? Kewajiban ibu adalah berpuasa ataupun sebelumnya mandi, kemudian apa? Menunaikan sholat, kemudian apa? Kalau seandainya itu di bulan Ramadan, ibu kedepannya diperintah untuk apa? Berpuasa. Baik, nanti di sana ada permasalahan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang masa sucinya di waktu antara zuhur dengan asar, atau waktu masuk asar, atau 5 menit sebelum asar dia sudah suci? Apa yang harus dilakukan? Nanti pembahasannya ada insyaallah taala. Kemudian barakallahu fikuna, permasalahan selanjutnya adalah apakah seorang wanita yang sedang hamil dia juga bisa mengalami haid ataupun datang bulan? Nah, ini barakallahu fikunna juga permasalahan yang sangat penting yang harus diperhatikan. Kaitannya terkait dengan sholat ataupun puasa. Apakah seorang wanita yang sedang hamil dia bisa haid ataupun datang bulan? Baik. Bisa ditulis permasalahannya? Jumhur tabi'in, mayoritas para tabi'in, murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya adalah Sa'id Ibnu Musayyab, kemudian Atha, kemudian Al-Hasan, kemudian Jabir bin Zaid, serta Ikrimah, Muhammad bin Munkadir, Asy-Sya'bi, Makhul, Hammad, dan yang lainnya dari para tabi'in. Sangat banyak. Mayoritas para tabi'in. Mayoritas para tabi'in. Adapun dari imam madhab adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abu Hanifah. Dan dari a'imah yang lain, di antaranya Al-Imam Tsauri, Al-Imam Al-Auza'i, kemudian juga Al-Imam Abu Ubaid, serta Al-Imam Abu Thawr, Al-Imam Ibnul Mundir, kemudian juga Al-Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala. Mereka semua berpendapat bahwa wanita yang hamil tidak akan mengalami masa haid. Tidak akan mengalami masa haid. Terus bagaimana kalau seandainya ada permasalahan wanita lagi hamil keluar darah? Maka ini dihukumi bukan darah haid, tetapi darah istihadah. Tetapi apa? Darah istihadah. Tapi serupa mirip dengan darah haid.
dihukumi sebagai darah istihadah. Kenapa? Wanita yang hamil tidak akan mengalami masa haid. Dalilnya sangat banyak. Dibawakan oleh para ulama. Baik, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqat yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang tercerai ataupun wanita yang dicerai, berapa masa iddah mereka? Salasata quru, 3 quru. Apa itu quru? Para ulama mengatakan quru itu haid. 3 kali apa? Datang bulan. Bagi wanita yang haid maka 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa ulatil ahmal, adapun wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, waktu mereka menanti ataupun masa iddah mereka sampai apa? Ayyadna, sampai mereka melahirkan. Tapi barakallahu fikum, perhatikan di sini, wanita yang hamil masa iddah mereka ketika mereka dicerai, ketika mereka ditalak dalam keadaan hamil, masanya itu berapa bulan atau kapan? Sampai mereka melahirkan. Bukan apa? Bukan 3 quru lagi, bukan apa? 3 masa haid lagi. Di sini menunjukkan, ayat ini menunjukkan, kata mereka rahimahullah taala, bahwa wanita yang haid, wanita yang hamil tidak akan apa? Tidak akan haid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan suci sebagai tanda dia selesai dari apa? Dari masa iddah, dan melahirkan dijadikan sebagai tanda selesainya masa iddah. Ini 2 ayat yang menyatukan makna ini, bahwa wanita yang haid, wanita yang hamil tidak akan mengalami masa haid. Tapi misalnya ada, kok keluar darah dia, itu dihukumi sebagai darah istihadah. Tapi mirip, kayaknya ini darah haid, itu dihukumi sebagai darah istihadah, bukan darah darah haid. Baik, kemudian yang kedua, ataupun yang selanjutnya dari dalil yang ada adalah apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Umar untuk menyampaikan kepada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, ketika beliau menceraikan istrinya dalam keadaan sedang haid. Kata Rasulullah SAW, murhu, perintah dia, falyuraji'ha, supaya dia rujuk kembali kepada wanita tersebut, wanita istrinya. Summa, kemudian kalau dia mau mencerainya, maka cerailah wanita tersebut tohiran, ketika dia tidak haid. 1. Au hamilan, atau ketika dia hamil. Nah, di sini barakallahu fikunna, Rasulullah SAW menjadikan hamil sebagai tanda tidak suci, tidak haid, dan tidak haid adalah suci. Tidak haid adalah suci. Hadis ini mengandungi 2 makna, ataupun hadis ini mengandungi makna bahwa kalau seandainya suci boleh untuk ditalak, atau kalau seandainya dia sedang hamil boleh juga untuk ditalak. Au hamilan, atau dalam keadaan hamil, sehingga menunjukkan bahwa masa hamil adalah masa suci. Masa hamil adalah masa suci. Tidak akan seorang wanita yang haid itu mengalami datang bulan. Kemudian selanjutnya adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika mengingatkan pada para sahabatnya terkait dengan sabaya, tawanan-tawanan perang. Apa kata Rasulullah SAW untuk para sahabat-sahabatnya? Jangan kalian menggauli tawanan perang tersebut, budak. Misal budak yang baru didapatkan dari dari peperangan. Kan budak baru ini. Jangan kalian menggaulinya kecuali jangan kalian menggaulinya dalam keadaan wanita itu hamil atau jangan kalian menggauli wanita itu ketika dia hamil sampai wanita itu melahirkan. Dan begitu pula jangan kalian menggaulinya sampai wanita itu haid. Sampai wanita itu haid. Ketika dapat budak baru nih misalnya. Dapat budak baru, seorang wanita budak baru.
Apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW? Jangan digauli. Sampai satu, dia haid. Yang kedua, sampai kalau dia hamil, sampai dia melahirkan. Di sini barakallahu fikunna, ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil ini dijadikan ataupun hadis dan ayat-ayat ini dijadikan oleh para ulama tadi sebagai dalil bahwa seorang wanita yang hamil tidak akan mengalami masa haid. Tidak akan mengalami masa haid. Dan begitu pula kaidah yang umum di sisi kaum wanita. Kaidah yang umum di sisi kaum wanita. Kalau ditanya ataupun terkadang bilang sama suami, "Mas, saya ini telat, kayaknya saya hamil." Ketidakdatangan data haid ini menunjukkan apa? Perasaan bahwa dirinya hamil. "Mas, saya telat, kayaknya saya hamil." Seperti itu. Artinya apa? Barakallahu fikunna, artinya bahwa di sisi uruf kaum wanita saja sudah menunjukkan bahwa orang yang hamil itu dia tidak akan haid. Begitu pula dalam dalil-dalil baik dari hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa wanita yang hamil dia tidak akan haid. Saya ulangi, dari jumhur tabi'in, dari murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Atha, yang ketiga Al-Hasan, yang keempat Jabir bin Zaid, yang kelima Ikrimah, yang keenam Muhammad bin Munkadir, yang ketujuh Sya'bi, yang kedelapan Makhul, yang kesembilan Hammad rahimahumullah taala. Dari imam madhab ada dua, yang pertama Al-Imam Ahmad, yang kedua Al-Imam Abu Hanifah. Dari aimah yang lain, yang pertama Al-Imam At-Tsauri, yang kedua Al-Imam Abu Thawr, yang ketiga Al-Imam Abu Baid, yang keempat Al-Imam Ibnul Mundhir, dan yang terakhir adalah Al-Imam Bukhari rahimahumullah taala. Wallahu alam bissawab. Ini taujih dari mereka para ulama terkait dengan apakah seorang wanita yang hamil itu haid. Intinya nanti larinya kepada permasalahan apa? Kalau seandainya dia sedang hamil nih, kemudian keluar darah, apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Salat atau tidak salat? Apa kata mereka para ulama? Kata mereka para ulama apa? Salat. Maknanya demikian. Dalam ketika hamil kok keluar darah, salat. Kenapa? Karena darah itu bukan darah haid. Karena darah itu darah haid, bukan darah haid. Terus darah apa? Darah istihadah. Taib. Kemudian sedang hamil kok keluar darah. Ini puasa enggak nih? Kalau memiliki kemampuan untuk berpuasa maka apa? Ya puasa. Ya puasa. Kenapa? Karena ini bukan darah haid. Terus darah apa? Ini darah istihadah. Walaupun serupa mirip dengan darah haid. Ini dihukumi sebagai darah istihadah. Wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah al-istihadah. Masih terkait dengan masalah haid. Masih terkait dengan masalah haid. Baik. Bila mana ada seorang wanita dia mengeluarkan darah. Bila mana ada seorang wanita dia mengeluarkan mengeluarkan darah. Dan darah ini adalah darah istihadah. Dan darah ini adalah darah istihadah. Baik.
Baik, sebelum kita melanjutkan, di sini ada sebuah pertanyaan. Cairan yang kehitam-hitaman jika keluar sebelum haid dan tidak bersambung dengan haid, baik, itu tidak dihukumi sebagai haid. Tapi seorang wanita kan belum tahu kalau cairan hitam itu akan bersambung dengan haid atau tidak. Bagaimana Ustaz dengan hal tersebut berkaitan dengan sholat dan puasa? Karena seorang wanita itu belum tahu itu termasuk haid atau bukan. Saya barakallahu fikunna. Di sini antuna bisa memperhatikan yang pertama keberadaan keluarnya. Keberadaan apa? Keluarnya dengan masa kebiasaan. Keberadaan keluarnya dengan masa apa? Kebiasaan. Kalau keberadaannya terkait dengan masa keluarnya ini sangat dekat, berarti ini adalah apa? Sesuatu yang sangat mungkin kalau itu akan bersambung. Sesuatu yang sangat mungkin kalau itu akan bersambung. Namun kalau seandainya jeda waktunya, misal kebiasaan haid tanggal 10, cairan ini keluar tanggal 9 misalnya. Cairan ini keluar tanggal 9. Ini sudah mendekati masa apa? Sudah mendekati masa haid. Maka kemungkinan besar ini adalah apa? Ini adalah haid. Nah, yang menjadi masalah adalah bila mana keluarnya jeda waktunya ini sangat lama, 5 hari sebelumnya misalnya, atau 4 hari sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apa? Terkait dengan sholat, maka tetap ditunaikan sholat tersebut. Namun terkait dengan puasa, kalau misalnya itu bersambung, ternyata itu bersambung, apa yang dilakukan? Kalau seandainya ini terjadi di bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan? Maka puasa tersebut harus diulangi. Kenapa? Karena berarti dia puasa di masa haid. Wallahu a'lam bishawab. Namun terkait dengan apa? Terkait dengan sholat, maka apa? Dia dalam keadaan ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia masih husnudzon bahwa dirinya apa? Dirinya masih dalam keadaan suci, sehingga dia tunaikan sholat tersebut. Kemudian yang kedua, jika sudah keluar cairan keputih-putihan setelah haid dan masa haidnya juga sudah selesai sesuai dengan kebiasaan, namun setelah itu masih keluar flek kehitaman, apakah masih dihukumi sebagai haid? Barakallahu fikunna. Di sini juga ada sebuah permasalahan. Bila mana seorang wanita dia mengeluarkan cairan kehitam-hitaman ataupun mungkin flek atau yang semisal hanya sebatas apa? Bercak saja. Dan keluarnya setelah mandi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwa ini la yu'tabaru syai'an, tidak dianggap sama sekali. Tapi ibu harus benar-benar yakin bahwa cairan itu apa? Cairan keputih-putihan itu sudah keluar. Sudah keluar. Kata sahabiah Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "Kunna la nu'adu as-sufra wal qudrah ba'da tuhri syai'." Kami tidak pernah menganggap cairan yang kehitam-hitaman ataupun yang kekuning-kuningan yang keluar setelah suci. Apa setelah suci di sini? Setelah keluarnya cairan keputih-putihan. Kalau cairan keputihan sudah keluar kok masih ada flek, maka apa? Tidak dianggap. Ini kata siapa? Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Dan ini juga apa? Taujih, arahan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kata Syekh bin Baz, bila mana seorang dia sedang mandi. Kemudian ini mandi suci haid. Apa artinya? Keputih-putihnya sudah keluar, cairan keputih-putihnya sudah keluar. Dia mandi. Kemudian ternyata ketika mandi atau setelah mandi keluar cairan kehitam-hitaman. Apa kata saya? Hukmuhu hukmul baul. Hukum cairan ini adalah seperti hukum air kencing. Nah, di sini artinya barakallahu fikunna,
flek ataupun bercak tadi tidak dianggap. Dengan tanda kutip, dengan garis bawah, selama ibu sudah melihat, betul-betul melihat bahwa sudah keluar cairan keputih-putihan tersebut. Memang benar-benar apa sudah keluar. Kalau benar-benar sudah keluar, maka apa? Maka apa? Yang kehitam-hitaman itu tidak perlu dipusingkan. Tidak perlu apa dipikirkan. Yang penting sudah keluar keputih-putihan ya sudah. Ibu harus sholat. Ibu harus sholat. Kemudian apa? Ibu kalau seandainya puasa, ibu harus berpuasa dan halal bagi suami ibu untuk apa? Mendatangi ibu. Wallahu alam bissawab. Adapun terkait dengan yang pertama seperti itu, yaitu terkait dengan apa? Kan wanita tidak tahu ini mau bersambung atau tidak bersambung. Terkait dengan sholat maka apa? Tunaikan sholat tersebut. Kenapa? Karena hukum asalnya tidak dianggap. Hukum asalnya tidak dianggap. Kita kan kemarin sebutkan kudroh dan sufroh yang keluar sebelum haid itu kan ada dua. Yang dihitung sebagai haid dan yang tidak dihitung sebagai haid. Yang dihitung sebagai haid bila mana keluarnya langsung bergandeng dengan haid. Keluar cairan kekuning-kuningan misalnya. Selang 2 hari, ini masih bergandeng, ini masih bertemu, atau selang sehari langsung haid. Berarti tadi sudah haid. Kuning-kuningan itu sudah terhitung haid. Kemudian keluar kudroh misalnya cairan kehitam-hitaman. Kemudian ternyata bersambung dengan haid, maka terhitung sebagai haid. Tetapi hukum asalnya Hukum asalnya bukan sebagai haid. Kenapa? Karena tidak tahu ini akan bersambung atau tidak. Sehingga tunaikan sholat tersebut. Sholat tetap ditunaikan. Kalau seandainya puasa juga tetap ditunaikan. Kalau toh ternyata kok nyambung, nyambung. Apa yang dilakukan? Berarti puasa ibu tidak sah. Puasa ibu tidak sah. Sholat ibu juga tidak sah. Kenapa? Karena ibu dalam masa dalam masa haid. Sehingga puasa harus diqodho, adapun sholat maka tidak ada pengqodhoan. Apakah dosa? Tidak dosa. Namun kalau tahu haid kok sholat, ini dosa besar. Ibu tahu ini ibu sedang haid, kemudian ibu sengaja sholat, atau ibu sengaja puasa, maka ibu terhukumi sebagai ibu seorang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Dengan sengaja melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Mungkin itu taujih ataupun arahan ataupun jawaban dari pertanyaan yang ada. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah permasalahan istihadah. Permasalahan istihadah. Orang yang istihadah itu terbagi menjadi dua. Orang yang istihadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang dikatakan sebagai pemula. Apa itu pemula? Yang belum pernah melihat ataupun mengetahui darah seperti itu sebelumnya. Yang kedua, yang dikatakan sebagai orang yang sudah pernah terkena istihadah. Ini dibagi menjadi dua. Hukumnya berbeda ya Bu. Orang yang sudah pernah kena istihadah dan orang yang sudah pernah kena orang yang belum pernah istihadah dan orang yang sudah pernah istihadah. Baik. Kemudian orang yang belum pernah terkena istihadah ini juga ada dua keadaan. Orang yang belum pernah kena istihadah ataupun kalau boleh dibilang pemula mustahadah ya, orang yang baru pertama kali kena istihadah, ini ada dua keadaan. Yang tahu tentang istihadah dan yang tidak tahu tentang istihadah. Yang tahu tentang istihadah dan yang tidak tahu tentang istihadah. Baik. Kita bahas yang pertama. Apa itu? Yang tahu tentang istihadah. Yang tidak tahu tentang istihadah. Yang tidak tahu tentang istihadah ini juga ada dua hukum.
Ini juga ada dua hukum. Bisa nulis ya. Kalau pakai bagan itu enak. Orang istihadah ada dua. Yang pernah dan yang belum. Yang belum pernah ada dua. Yang tahu dan yang tidak tahu. Yang tidak tahu ada dua. Yang tidak tahu ada dua. Baik. Kita akan ambil yang pertama dulu. Yang tahu tentang istihadah. Yang dia faham, mumayyiz, bisa membedakan itu adalah istihadah. Namun dia baru pertama kali mengalami masalah ini. Di sini barakallahu fikunna. Baik. Apa maksud dia tahu tentang istihadah? Maksud tentang dia tahu istihadah adalah dia faham kapan datang dan berhentinya haid dia. Kapan datang dan perginya haid dia. Ini maksudnya apa? Dia tahu. Pemula, tapi dia faham masa haidnya sekian, taruhlah 7 hari. Dan kedatangannya rutin. Kepergiannya juga apa? Rutin. Maka keberadaan seorang wanita ini, dia menghukumi darah yang keluar tadi sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Paham ya? Maka dia menghukumi darah yang keluar tadi sebagai darah istihadah. Saya ulangi. Seorang pemula, seorang wanita yang baru mengalami istihadah. Namun dia bisa membedakan antara istihadah dan bukan. Antara istihadah dan haid. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama, dia faham kapan datang dan perginya haid tersebut. Kapan datang dan perginya haid tersebut. Tanda kedatangannya apa, tanggalnya apa, waktunya seperti apa, kepergiannya seperti apa, tandanya seperti apa. Dia paham. Dia paham. Baik. Maka apa yang harus dia lakukan dengan darah itu, darah yang keluar, maka kalau dia paham tentang haidnya dan itu keluar bukan di masa haid, berarti dia harus menghukumi bahwa darah itu darah istihadah. Jadi intinya apa? Intinya dia walaupun nggak tahu istihadah, tapi dia paham. Fahamnya apa? Kebiasaan dia ketika haid itu apa? 7 hari misalnya. Kemudian di awal bulan. Kebiasaan seperti ini. Dia paham betul tentang apa? Siklus haidnya. Ternyata misalnya di pertengahan bulan keluar darah. Dia nggak tahu ini darah apa ya. Dia langsung menghukumi itu darah istihadah. Kenapa? Ini bukan di masa haid. Langsung hukumi itu darah istihadah. Itu darah apa? Istihadah. Baik. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad. Malik, Syafi'i dan juga Ahmad. Apa kata mereka rahimahullah ta'ala? Seperti yang Anda sampaikan tadi. Maknanya demikian. Seorang wanita melihat darah keluar dari jalan rahimnya di pertengahan bulan misalnya. Namun siklus haid dia, kebiasaan dia itu di awal bulan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika melihat darah di pertengahan bulan, dia tetap sholat dan dia tetap puasa. Kenapa? Itu bukan darah haid. Tapi apa? Darah istihadah. Wallahu alam. Bismillah, pembahasan insyaallah akan lebih detail terkait dengan masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah akan kita lengkapi pembahasannya. Dan ana harapkan dengan sangat, yaitu ibu-ibu serta saudari-saudariku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencatat dengan rapi permasalahan ini
mungkin bisa untuk putri-putri ibu, mungkin juga bisa untuk apa? Cucu ibu, dan terkhusus lagi untuk siapa? Ibu semua. Ini permasalahan terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan yang lain. Baik, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa kaum wanita itu apa? Naqisatud din. Agamanya itu apa? Kurang. Apa maksudnya? Ya contohnya masalah seperti ini. Kalau kaum laki-laki kan 1 bulan penuh bisa sholat, tapi kalau wanita apa? Dia akan terputus dengan masa haid. Artinya yang sudah kurang jangan dikurangi lagi. Yang sudah kurang jangan apa dikurangi lagi. Seharusnya dia sholat tapi tidak sholat. Kenapa? Karena tidak tahu. Dianggap apa? Darah haid. Padahal itu bukan darah haid. Sehingga yang sudah kurang jangan apa dikurangi. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Al-ilmu indallah wallahu alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna barakallahu fikunna.